Hai semuanya, sesuai dengan permintaan kalian, hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat banget nih. Apalagi kalau bukan RUU Penyiaran. Pemirsa, dunia pers tanah air baru-baru ini dikejutkan dengan munculnya pasal karet terhadap rancangan undang-undang penyiaran mendapatkan sorotan serta kritik. revisi RUU Penyiaran memang merupakan inisiatif DPR. Ternyata ini bukan cuma untuk teman-teman jurnalis, tapi juga teman-teman konten kreator yang menciptakan podcast, mungkin konten di berbagai media sosial. Apakah memang juga akan mengancam mereka? Saat ini pemerintah kita sedang berusaha menggodok RUU Penyiaran yang mana draft dari RUU ini mendapat kritikan keras dari berbagai elemen masyarakat. Kenapa? Ya karena lewat RUU Penyiaran ini pemerintah jadi punya kekuasaan absolut buat nentuin standar kebenaran, moralitas, dan lain-lain sebagainya. Tentu ini adalah alarm buruk buat demokrasi dan kita harus menolaknya. By the way, video ini adalah hasil kolaborasi kami dengan Remote TV. Buat yang pengen tahu lebih detail lagi soal isu RUU ini, kalian bisa tonton video mereka yang sudah secara tajam mengupas kenapa RUU ini bermasalah dan layak kita tolak. Link videonya sudah aku taruh di description box. Oke, buat kalian yang udah nonton dan udah baca-baca soal kritik ke draft RUU Penyiaran ini, maka yang paling jadi highlight tentunya adalah dilarangnya penayangan investigasi jurnalistik. Jelas banget ya, kalau ada pelarangan semacam ini, muaranya itu kemana? Karena kita tahu sendiri banyak sekali produk-produk jurnalisme investigasi yang berhasil membongkar kejahatan pejabat-pejabat kita. Kalau misalnya ini dilarang, ya kita udah tahu sendiri ini yang diuntungkan siapa. Tapi aku pengen ngebahas hal lain yang sangat-sangat penting juga, yaitu beberapa dampak RUU Penyiaran ini terhadap para content creators. Apakah aku dan kreator-kreator lain di luar sana juga bakal kena dampak buruknya juga? Jawabannya ya jelas sangat terdampak. Dan yang pasti dampaknya itu sangat negatif. Oke, mungkin di sini aku bakal jelasin dulu kenapa RUU ini bisa ada. Jadi sebenarnya RUU ini sudah direncanakan dari lama untuk ngerevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. So that's 22 years. Undang-Undang penyiaran yang lama. Bahkan RUU ini tuh udah digodok lebih dari 20 tahun, tapi mulai disahkan di kepengurusan DPR periode sekarang. Alasannya adalah karena Undang-Undang Penyiaran dulu tuh udah ketinggalan zaman. Undang-Undang Penyiaran lama itu hanya bisa mengatur televisi dan siaran radio. Dan lembaga yang bertanggung jawab buat mengaturnya adalah KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau misalnya perkembangan teknologi sekarang udah berjalan luar biasa. Sekarang muncullah platform-platform OTT atau platform over the top kayak Netflix, Prime, Disney, dan lain sebagainya. Belum lagi munculnya beragam media sosial yang ngebikin orang-orang bisa aktif nih ngebuat karya mereka sendiri. Menurut pemerintah, platform OTT yang mana kita bayar sendiri dan konten media sosial tuh perlu buat diregulasi. Karena menurut pemerintah, mereka perlu sama-sama memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat. Simpelnya di draft RUU ini definisi penyiaran itu diperluas dan KPI jadi punya wewenang untuk ngurusin konten-konten yang ada di dalam media digital. Ya sebenarnya niatnya bagus sih karena Undang-Undang Penyiaran lama memang harus diperbaharui, tapi masalahnya isi dari pasal-pasalnya tuh justru malah mengekang kebebasan berekspresi kita dalam dunia digital. Ada banyak sekali sebenarnya permasalahan dalam RUU Penyiaran. Ada tumpang tindih dengan Undang-Undang ITE. Terus bagaimana dia juga mencoba mengambil peran Dewan Pers, LSF, dan lain-lain. Tapi sesuai yang aku katakan di awal, aku akan berfokus ke gimana dampaknya bagi konten kreator yang berkarya dalam media digital. Hal yang aku notice dalam RUU ini adalah betapa semangat pengawasan dan ketakutannya itu sangat kental sekali. Kita lihat ke pasal 8A dan 34F. Nah, pasal ini mengharuskan konten kreator memverifikasi kontennya ke KPI. Oke, jadi kalau kita lihat nih pasal 8A tertulis pasal 8 ayat 1 berwenang, KPI itu berwenang mengeluarkan tanda lulus kelayakan isi siaran. Terus pasal 34F itu kewajiban penyelenggara platform digital penyiaran dan atau platform teknologi penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34C. Yang mengharuskan
KPI untuk melakukan verifikasi konten siaran. Kalau RUU ini disahkan, konten yang lagi aku bikin sekarang nih, mungkin nantinya harus minta verifikasi dulu oleh KPI sebelum ditayangkan ke publik. Itu juga belum tentu lolos, karena kontenku itu harus tunduk pada apa yang dinamakan Standar Isi Siaran atau SIS. Nah, kita masuk ke persoalan kedua nih, soal SIS, yang bener-bener karet kayak Undang-Undang ITE. Apa sih SIS itu? Standar apa aja yang ingin diterapkan? SIS ini adalah standar atas isi siaran dan konten siaran yang berisi tentang batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan P3 atau Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Kita lihat di pasal 50B ayat 2 poin D hingga K. Kalau dilihat, konten digital nggak boleh nampilin unsur kekerasan, mistis, yang berhubungan dengan rokok, narkotika, serta gaya hidup negatif. Nah, aturan ini kan problematik banget. Ini berpotensi bikin sensor yang berlebihan dan pembatasan terhadap keberagaman konten seperti produk film yang tayang di Netflix, Prime, Disney, dan lain-lain. Mungkin Dea jadi nggak bisa ngerokok ya sambil bikin video. Atau kan dia nggak bisa ngomongin tentang hal-hal mistis. Batasannya juga nggak jelas. Misalnya, boleh nggak sih nampilin pemuka agama yang lagi ngomongin hal-hal mistis dalam ceramahnya? Oh iya, ada lagi nih. RUU ini juga mengatur cara berbahasa yang baik dan benar. Oke, kalau kita lihat nih, pasal 37 ayat 1, ditulis bahasa utama dalam isi siaran harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh my gosh, I can't do this. Berarti my videos nggak lolos nih SIS ini. Bahasa asing hanya dapat digunakan dalam isi siaran tertentu yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Artinya kita nggak bisa bereksperimentasi dalam bahasa Indonesia. Dan standar bahasa baik maupun benar hanya dimiliki oleh pemerintah. Kalian mungkin masih ingat kan, waktu itu aku pernah bikin video tentang kasus Haris dan Fathia yang digugat karena menggunakan kata Lord dalam mengkritik Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kedepannya kata-kata seperti ini mungkin akan dianggap tidak baik dan tidak benar. Hal yang paling mengerikan dari RUU ini sebenarnya bukan hanya soal pengaturan isi kontennya aja, tapi bagaimana RUU ini juga bekerja sebagai pengaturan dan pendisiplinan terhadap pikiran kita. Kita jadi punya sedikit kuasa untuk mengekspresikan kreativitas dan kegelisahan dalam konten digital. Bahkan mungkin ya, kalau ini beneran jadi disahkan, seorang penulis film horor akan kebingungan karena aturan tidak memperbolehkan menampilkan unsur mistik. Terus seseorang yang vokal mengkritik pemerintah di media sosial juga akan menghindari topik-topik sensitif demi menghindari sanksi. Musisi yang mengunggah karyanya di media sosial juga mungkin akan jadi sasaran. Hal ini karena luasnya ruang yang diatur oleh KPI nantinya. Pada akhirnya, pembatasan terhadap kreativitas juga berdampak pada industri kreatif itu sendiri. Karena ya yang diatur adalah hajat pendapatan para konten kreator tersebut. Dengan adanya larangan terhadap konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, narkoba, alkohol, perjudian, dan LGBT, keragaman konten yang tersedia di platform digital akan semakin berkurang. Oke, kalau kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR, aturan-aturan tadi perlu diterapkan karena untuk melindungi anak-anak. Padahal platform OTT yang bisa diakses kapan aja ini sebetulnya udah memerlukan peran orang tua dan platform digital yang lebih besar ketimbang negara. Ada yang namanya parental control. Kita bisa mencontoh revisi AVMSD Uni Eropa. Daripada nyensor otomatis semua konten yang berbahaya untuk anak, platform digital harus memastikan konten yang ditampilkan ke anak itu sesuai dengan usia mereka. Dan sebenarnya fitur ini tuh udah ada, barangkali pemerintah lupa, tinggal diperkuat dan disosialisasiin lagi aja kepada orang tua. AVMSD ini bahkan mengatur iklan yang boleh ditayangkan untuk anak-anak. Yang tidak boleh dipromosikan kepada anak-anak adalah penayangan iklan makanan yang tinggi kandungan gulanya, garam, dan lemak. Data anak-anak juga nggak boleh digunain sembarangan demi kepentingan bisnis. Lalu, kesimpulannya, apakah harusnya konten berbasis internet ini nggak diatur? Apakah keep the status quo seperti sekarang aja? Ya, menurut kami sih tetap perlu diatur. Tapi cara mengaturnya nih yang harus jadi concern.
Menurut kami, meluaskan definisi penyiaran bukanlah solusi. Memasukkan aturan-aturan yang abstrak dan karet juga malah bisa membatasi kreativitas masyarakat. Perlu undang-undang khusus yang mengatur konten-konten digital yang tentu semangatnya tuh bukan larang-melarang aja, tapi bagaimana media digital bisa jadi ruang yang demokratis untuk semua orang dan memperluas dampak ekonomi kreatifnya. Karena kalau diatur secara serampangan, ya kebebasan berekspresi kita dalam media digital adalah taruhannya. Oke, jadi untuk menutup video ini, walaupun sekarang dokumen yang kita pegang tuh masih draftnya, draft pertama RUU penyiaran, kita lihat nanti tanggal 29 ketika RUU ini apakah nanti ditetapkan sebagai rancangan undang-undang. Dan buat masyarakat semua, bukan hanya konten kreator, buat kalian yang penikmat konten, yang suka nonton OTT, yang suka nonton YouTube, mari kita kawal terus RUU ini karena ini akan berdampak ke kita semua. Terima kasih kepada Remote TV yang sudah berkolaborasi untuk video ini. Ingat, jangan lupa untuk nonton video mereka juga. Dan buat kalian yang nggak setuju dengan draft RUU ini, bisa kalian tanda tangani petisi yang dibuat oleh Remote TV. Linknya ada di bawah. Kita bahas apa ya minggu depan? Komen juga.